Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Afian Putra Pratama, SSTMT, dan juga kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini, pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 ini, yang bermateri Telkomcon ini, saya akan memberikan wawasan atau pemahaman sedikit yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elmo Ferdiansyah dengan NIM 2311283. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat definisi analisis telkomcon, yang dimana yaitu telkomcon ini merupakan istilah yang menggambarkan persentase pelanggan yang berhenti berlangganan layanan operator telekomunikasi dalam periode tertentu. Biasanya ini dihitung setiap bulan atau kuartal dan jadi indikator penting untuk melihat seberapa baik perusahaan mempertahankan pelanggannya. Nah, pada tujuan analisis telkomcon ini, saya mendapatkan 4 dari yang saya dapatkan dari tujuan analisis churn ini. Yaitu yang pertama, mengurangi kerugian finansial dengan menganalisis churn. Perusahaan bisa memprediksi siapa yang berisiko berhenti berlangganan. Nah, ini juga penting karena biaya mencari pelanggan itu, apalagi pelanggan baru itu jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Nah, yang kedua ada identifikasi pelanggan beresiko. Analisis CHAN juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan yang beresiko CHAN dan juga kapan itu mereka kemungkinan akan CHAN, sehingga bisa diberikan intervensi seperti promo atau layanan khusus agar mereka tetap loyal. Yang ketiga, ada meningkatkan profitabilitas. Fakta yang menarik, yaitu pengurangan CHAN sebesar 105% bisa meningkatkan profit perusahaan sehingga 75%. Nah, jadi semakin kecil CHAN, semakin besar potensi keuntungan jangka panjang. Yang keempat ada mengetahui penyebab CHAN. Lewat analisis ini, perusahaan bisa tahu apa yang bikin pelanggan pergi. Misalnya, masalah kualitas layanan, harga, atau pengalaman pelanggan yang kurang memuaskan. Nah, informasi ini juga bisa digunakan untuk memperbaikan perusahaan ke depannya. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan membuat fungsi Telkomcon dalam operasional dan strategi. Oke, kenapa saya membuat ini? Karena dalam operasional dan strategi ini memiliki fungsi 4, yaitu yang pertama ada indikator retensi pelanggan kualitas pelayanan, yang kedua ada monitoring kinerja bisnis, dan yang ketiga ada wawasan perilaku pelanggan serta benchmark industri kompetitif dasar, strategi dan retensi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat data preparation dan juga exploration. Terdapat 4, yaitu yang pertama ada data set dan data understanding. Yang kedua ada exploratory data analysis atau WEDA. Yang ketiga ada data pre-processing. Yang keempat ada modeling dan evaluasi. Nah, dari keempat ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan satu persatu apa itu data set, data understanding, EDA, data processing, dan juga modeling dan evaluasi. Oke, kita lanjut. Nah, pada data set dan juga data understanding ini, yaitu tahap ini tuh bertujuan untuk memahami struktur dan karakteristik dasar dari data set yang Anda miliki. Nah, di sini tahapannya itu yang pertama ada mengimpor library yang diperlukan. Yang kedua ada mengimpor data dari file CSV. Yang ketiga ada menampilkan data teratas dan juga data terbawah. Yang keempat ada informasi umum data. Dan yang terakhir ada statistik deskriptif. Oke, di sini juga saya akan menjelaskannya mengenai itu mengimpor library yang diperlukan dan juga lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, pada mengimpor library ini diperlukan sebelum memulai analisis. Nah,
kita perlu tahu bahwa mengimpor pustaka itu yang diperlukan seperti pandas atau NaN-Pi. Oke. Nah, di sini ada kodenya rekan-rekan. Nanti pada presentasi kali ini saya akan langsung mengajak rekan-rekan langsung kita mulai menggunakan Google Colab. Oke. Langsung kita aplikasikan ke Google Colab. Nah, yang kedua ada mengimpor data dari file CSV. Itu yang dimana membaca data dari file CSV ke dalam data frame PAMDAS. Nah, di sini ada kodenya rekan-rekan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada menampilkan data teratas dan juga data terbawah, yaitu untuk melihat berapa baris pertama dan juga terakhir untuk memahami isi dataset. Oke. Nah, di sini ada kodenya ya rekan-rekan semua. Nah, kalian juga bisa gitu melihat pada kode ini kan untuk melihat 5 baris pertama dan 5 baris terakhir ya. Nah, nanti kalian juga bisa gitu untuk melihat 10 baris terakhir dan pertama atau juga 20. Seberapa kalian yang akan minta nanti pada codingan ini, nanti hasilnya akan menampilkan gitu. Nanti kalian tinggal isi saja pada kode yang ini, print buka kurung df.head buka kurung. Nah, di sini kalian langsung saja uh, menentukan angka untuk berapa yang ingin cari kalian pada baris pertama atau baris terakhir. Oke. Selanjutnya ada informasi data. Yang dimana mendapatkan informasi ini seperti jumlah baris dan kolom, tipe data, dan juga jumlah nilai itu bisa saja langsung pada kode ini ya. Nanti kita akan langsung mencoba di Google Colab gitu ya untuk mendapatkan informasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir pada dataset dan juga data understanding ini terdapat statistik deskriptif yang dimana untuk melihat statistik ini dasar seperti mean, median, dan juga standar deviasi ini untuk kolom numerik. Oke, yang dimana di sini terdapat kodenya rekan-rekan semua. Di sini nanti kalian bisa langsung coba. Nanti saya akan ajarkan gimana caranya Anda menggunakan Google Colab. Nah, yang kedua ini ada exploratory data analysis atau WEDA. Ya, ini untuk analisis data eksplorasi. Yang dimana tahapan ini juga fokus pada mengeksplorasi data lebih dalam untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, dan mendeteksi anomali atau outlier. Nah, pada tahap ini juga terdapat mengidentifikasi nilai hilang, membuat dan menampilkan box plot, menampilkan pie chart, menunjukkan jumlah pelanggan yang con dan tidak con, membuat visualisasi scatter plot, dan juga mengelompokkan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pada eksplorasi data analisis ada ini pada tahapannya. Yaitu yang pertama Anda mengidentifikasi nilai hilang. Yang dimana Anda mengetahui nilai kolom mana yang memiliki nilai hilang gitu ya pada file data yang nanti akan Anda masukkan ke Google Colab. Nah, di sini terdapat kodenya ya rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya yang kedua ada membuat dan menampilkan box plot. Yang dimana ini untuk visualisasi melihat distribusi data dan mendeteksi outlier. Oke. Selanjutnya ada menampilkan pie chart. Di sini juga nanti Anda bisa melihat proporsi kategori dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, nanti hasilnya itu berbentuk diagram lingkaran ya. Nah, di sini terdapat kodenya rekan-rekan. Nah, selanjutnya ini ada menunjukkan jumlah pelanggan yang con dan tidak con, yaitu untuk menghitung jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan atau con dan juga yang tetap atau masih berlangganan. Jadi nanti pada data Anda itu, data file Anda itu yang Anda akan masukkan ke Google Colab. Nah, nanti Anda bakalan tahu gitu, mana pelanggan yang berhenti berlangganan atau con, mana yang masih tetap gitu berlangganan pada perusahaan Anda. Nah, selanjutnya ada membuat visualisasi scatter plot, yang dimana ini untuk melihat hubungan antara dua variabel yang numerik. Nah, oke. Di sini ada kodenya ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya ada mengelompokkan data, yang dimana
mengelompokkan data ini berdasarkan kategori yang nanti Anda akan masukkan. Nah, untuk analisis lebih lanjut lagi pada file yang nanti Anda akan masukkan ke Google Colab, yang file nanti misalkan nanti Anda dapat file dari perusahaan gitu ya, untuk cari mengelompokkan data umur ataupun data-data yang nanti ingin dibuat gitu ya. Nah, nanti Anda tinggal masukkan saja. Nah, nanti di situ pada Google Colab tersebut nanti langsung terdapat gitu data-data yang eh, keluar gitu yang ingin Anda buat. Selanjutnya ada data processing atau praproses data. Nah, pada tahap ini juga melibatkan persiapan data sebelum digunakan dalam pemodelan. Nah, termasuk juga penanganan nilai hilang, normalisasi, dan penyimbangan. Oke. Nah, itu yang tadi saya akan bilang gitu ya pada tahap ini juga. Nah, kalian akan bahkan mengetahui gitu menangani nilai hilang gitu. Dan juga normalisasi dengan min max, dan terakhir ada penyimbangan data dengan teknik smooth. Nah, pada data processing ini yang tadi saya sebutkan, saya akan menyebarkan satu persatu lagi. Yang dimana untuk menangani nilai hilang ini dapat mengisi nilai yang hilang dengan metode tertentu atau menghapus baris yang memiliki nilai hilang. Nah, nanti pada file Anda tersebut itu kan nanti jika nanti dapat file dari perusahaan gitu untuk mengatasi, itu bakalan terdapat bakal terdapat 7.000 kolom gitu ya, 7.000 baris gitu ya. Nah, nanti kalian nggak bakal mungkin gitu untuk melihat satu-satu mana yang memiliki nilai yang hilang. Nah, nanti kita akan menggunakan Google Colab untuk kita mencari ini pada baris berapa atau kolom berapa yang memiliki nilai hilang. Dan Anda juga bisa langsung menghapus gitu nilai hilang tersebut. Oke. Selanjutnya ada normalisasi min max, yang dimana untuk mengubah skala fitur numerik ke dalam rentang 0 hingga 1. Oke. Nah, di sini juga saya telah memberikan kode-kodenya untuk nanti kita buat di Google Colab. Nah, yang terakhir pada data processing ini yaitu penyimbangan data dengan teknik smooth, yaitu untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam data dengan membuat sampel sintetis dari kelas minoritas. Oke. Nah, pada yang terakhir ini kita ini membuat modeling dan evaluasi. Nah, pada modeling dan evaluasi ini terdapat dua, yaitu convention matrix dari model random forest dengan metode akurasi, yaitu untuk membuat model random forest dan melakukan prediksi dan juga mengevaluasi hasil menggunakan convention matrix dan juga akurasi. Dan yang kedua ada convention matrix dan hasil hypermeter tuning, yaitu untuk melakukan tuning hypermeter pada model dan mengevaluasi hasil. Oke. Mungkin mungkin dari hasil presentasi pada PPT ini sudah selesai gitu ya. Tapi sebelum kita berakhir, saya akan mengajak Anda untuk melakukan pengaplikasian langsung ke Google Colab. Oke. Kita buka Google Colab. Nah, di sini saya sudah masuk ke Google Colab. Nah, dari kode-kode yang tadi saya berikan, saya sudah membuatnya ya rekan-rekan semua. Oke. Di sini terdapat box plot, pie chart, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum saya akan menjelaskan satu persatu ini, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu gitu, atau rekan-rekan, untuk bagaimana sih cara kita menggunakan Google Colab. Yang pertama, Anda bisa langsung saja ketik di pencarian Google Colab. Nah, langsung saja Anda buka Google Colab. Oke. Nah, pada tampilan yang awal ini, pada di Google Colab ini, langsung saja Anda memasukkan file CSV-nya untuk nanti supaya Google Colab ini langsung terbaca gitu dari yang file yang Anda berikan. Contohnya nanti ketika nanti Anda mendapatkan file dari perusahaan gitu untuk membuat dataset gitu untuk
mengumpulkan data atau mencari data yang hilang. Nah, Anda bisa langsung saja gitu menggunakan Google Colab. Nah, di sini cara Anda untuk mengupload file Anda yaitu yang pertama Anda buka saja gitu ya untuk upload file ini. Langsung saja Anda mencari file gitu ya. Nah, di sini saya akan masukkan file saya. Nah, oke, saya sudah masukkan ya. Mungkin caranya gitu saja. Kita balik lagi ke file yang saya sudah buat kita. Nah, yang pertama di sini terdapat cara kita untuk mengimpor file CSV saya. Nah, di sini pada file saya terdapat informasi pelanggan, yaitu ada customer ID, Ganger, senior citizen, partner, dan juga dependents. Yaitu pada customer ID ini memiliki ID unik untuk tiap pelanggan ya. Nah, pada gender ini yaitu untuk jenis kelamin pelanggan, baik itu male atau female. Oke. Nah, pada senior citizen ini yaitu apakah pelangganan C itu ada atau tidak gitu ya. Yang ini selanjutnya ada partner, apakah pelanggan itu mempunyai pasangan gitu. Oke. Yang selanjutnya ada dependence, yaitu apakah pelanggan punya tanggungan gitu ya atau ada atau tidak gitu ya. Nah, ada juga tenor atau point poise. Nah, pada tenor ini yaitu berapa gitu lama waktu pelanggan yang telah berlangganan sama perusahaan tersebut. Nah, itu di sini terdapat berapa bulan gitu ya. Nah, layanan yang digunakan tadi yang saya bilang menggunakan phone service, yaitu apakah pelanggan itu menggunakan layanan telepon gitu atau tidak gitu ya. Nah, dan juga menggunakan multi lens, apakah pelanggan juga memiliki punya lebih satu dari saluran telepon dan juga memiliki internet service, yaitu di mana jenis layanan internet yaitu merupakan DSL, fiber optik atau tidak gitu ya. Dan selanjutnya ada online security, defense protection, touch support, dan juga streaming TV. Dan yaitu apakah pelanggan ini menggunakan layanan layanan tambahan. Nah, selanjutnya pada prom kali ini yang tadi saya sudah bilangkan yaitu menampilkan data-data yang teratas dan juga data yang terbawah. Di sini langsung dapatkan hasil gitu ya. Data saya menggunakan 5 data terbawah dan juga 5 data teratas. Nah, di sini langsung saja mendapatkan hasil gitu ya 5 data teratas karena yang pertama saya buat yaitu data teratas. Dan yang kedua di sini saya membuat data terbawah. Nah, di sini juga langsung menemukan gitu ya hasil-hasil file yang saya berikan itu langsung menemukan hasil dari data terbawah. Nah, saya menggunakan 5 data terbawah. Nah, selanjutnya yang tadi saya sudah jelaskan, saya membuat informasi umum data gitu ya. Nah, di mana pada hasil yang saya telah buat, saya mendapatkan info gitu ya, bahwa pada file yang saya berikan itu terdapat terdapat data ada 7.043 baris pelanggan gitu ya. Bentar, ada 7.043 baris pelanggan dan juga memiliki kolom yaitu 21. Nah, pada informasi data ini juga menunjukkan tipe data atau null files yaitu tidak ada missing atau semua kolomnya itu 7.043 itu tidak ada data yang hilang bisa disebut juga. Nah, yang kedua pada bagian yang kedua ini juga memiliki apa ya yang bisa kita sebut kolom numerik yang dianalisis yaitu yang dimana terdapat nilai senior citizen ini, mana senior citizen ini itu oke memiliki nilai 0 atau 1 atau dengan rata-rata mean sama dengan tadi di sini ada berapa ya kita lihat
ada 0,16 ya, pada senior ini ada 0,16, yang dimana artinya hanya sekitar 16% pelanggan, yaitu adalah lansia. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya atau juga Anda bisa menganalisis langsung yang tadi sudah saya berikan. Nah, selanjutnya terdapat statik deskriptif. Oke, yang dimana pada statik deskriptif ini yaitu langsung menunjukkan hasil. Yang pertama, di sini terdapat 3 kolom numerik dataset, yaitu seniority, eh, seniority citizen, tenor, dan juga maintenance charger, yang saya akan eh, mengasih Anda supaya Anda tahu gitu, nanti Anda bisa menganalisis tentang maintenance charger, senior citizen, tenor dalam metode gitu ya. Nah, pada kolom ini yaitu langsung menunjukkan gitu hasil dari mean, median, dan juga mode. Nah, pada mean ini menunjukkan langsung sekitar pada kolom senior citizen aja menunjukkan langsung sekitar 0,162 atau sekitar 16,2% dari pelanggan lansia. Sedangkan pada medianya itu yaitu 0 dan juga modenya itu 0 atau mayoritas pelanggannya itu bukan lansia. Sedangkan pada tenor yaitu meannya yaitu 32,7 bulan atau rata-rata pelanggannya itu berlangganan hampir 3 tahun. Sedangkan pada mediannya 29 bulan atau setengah pelanggan berlangganan kurang dari 2,5 tahun. Nah, menggunakan metode 1 bulan atau banyak pelanggan yang baru gitu ya pada tenor ini. Oke, kita lanjut saja untuk cara kita untuk mencari mengidentifikasi data yang atau nilai yang hilang. Nah, pada file saya ini terdapat tidak ada nilai yang hilang atau tidak ada data yang hilang pada kolom atau baris yang terdapat di dalam file yang diberikan gitu ya. Kita bisa lihat pada gender, senior, partner dependency ini tidak ada nilai yang hilang ya, masih 0 ya. Nah, tidak ada nilai yang hilang ya. Selanjutnya kita langsung saja hasil dari membuat dan menampilkan box plot. Nah, pada gambar ini juga sedikit saya akan jelaskan. Nah, di sini terdapat 3 gitu ya, ada senior citizen, tenor, dan juga mount charger. Yang dimana pada senior citizen ini data ini hanya bernilai biner gitu ya, 0 dan 1. Nah, mayoritas pada box plot ini nilainya 0 atau terlihat dari box yang sangat tipis di bawah gitu. Ada beberapa outlier yang di angka 1 ditunjukkan oleh titik hitam meskipun sebenarnya itu bukan outlier secara logika karena memang hanya ada 2 nilai gitu ya, 0 dan juga 1. Nah, ini juga mempertegas bahwa kebanyakan pelanggan bukan lansia. Nah, selanjutnya juga ada tenor. Yang dimana tenor ini yaitu lama berlangganan gitu ya pada perusahaan tersebut. Yang dimana mediannya itu sekitar di sini terdapat 30 bulan gitu ya atas sesuai statistik sebelumnya. Nah, juga rentang datanya itu 0 sampai 72 bulan. Nah, distribusinya juga terlihat gitu ya cukup seimbang gitu. Q1-nya itu 25% sekitar 9 bulan dan Q3-nya juga 75% sekitar 55 bulan. Dan juga di sini terlihat adanya outlier mencolok gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan penyebaran yang wajar. Banyak pelanggan masih baru gitu ya, tapi ada juga yang sudah berlangganan lama gitu ya. Nah, selanjutnya ada pada monthly charges juga itu, yaitu untuk tagihan bulanan gitu ya, yang dimana median di atasnya itu ada 70 gitu ya. Dan sesuai dengan sebelumnya gitu, mediannya itu 70,35. Nah, ada beberapa outlier di sisi atas itu atau pelanggan dengan tagihan yang sangat tinggi. Nah, range-nya itu cukup lebar gitu ya, sekitar 18 sampai 119 gitu bisa kita lihat gitu. Nah, pada blocks-nya ini agak emang panjang gitu karena menunjukkan variasi tagihan yang cukup besar sesuai dengan banyaknya kombinasi layanan yang bisa dipilih oleh langganan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada pie chart ini. Nah, pada pie chart ini kita kan kita mencari gitu ya, berapa yang uh, uh, masih gitu atau yang tidak kita terdapat di sini
yang churn distribusinya terdapat yang Mas ini terdapat 26%, 20,5% gitu. Tapi yang tidak itu di sini lebih banyak gitu karena 73,5% gitu ya pada churn distribusi ini. Nah, selanjutnya pada problem ini menunjukkan jumlah pelanggan yang churn atau tidak churn. Nah, di sini tadi yang sudah mulai kita baca langsung saja mendapatkan data gitu ya. Nah, di sini yang tidak churn itu ada 5.174, sedangkan yang churn itu ada 1.869 gitu ya. Nah, selanjutnya pada uh, problem ini menunjukkan gitu bahwa langsung saja kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat sebentar. Nah, kita bisa melihat bahwa grafik ini menunjukkan gitu, ada tampilan scatter plot antara sumbu X yaitu merupakan tenor lama pelanggan dan juga sumbu Y gitu, yaitu monthly charges atau tagihan bulanan dan juga terdapat warna gitu ya. Warna can yaitu ada warna biru dan juga warna orange. Kalau untuk warna biru itu yaitu untuk tidak dan warna orange itu untuk yang melakukan gitu ya. Nah, pada uh, nggak anak apa ya pada tampilan ini terdapat gitu ya warna oranye itu banyak terjadi pelanggan baru gitu ya itu kita bisa lihat pada banyaknya titik oranye di sebelah kiri grafik itu ya merupakan tenor yang di bawah 20 bulan yang artinya pelanggan yang banyak churn itu cenderung yang baru bergabung belum lama berlangganan semakin lama tenor semakin sedikit pelanggan yang churn yang sudah tadi saya berikan sedikit pemahaman di PPT presentasi saya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya ada churn lebih banyak pelanggan dengan tagihan bulan tinggi. Itu banyaknya titik oranye di area grafik di area atas grafik gitu ya. Atau di bagian monster charger gitu ya. Kurang lebih ada 70 gitu. Kombinasi warna tenor ini juga rendah. Plus juga biayanya tinggi atau zona warna rawan churn. Nah, di sini juga terdapat pelanggan setia cenderungnya punya tenor yang lebih tinggi gitu dan tersebar di berbagai level biaya. Kita bisa lihat di warna biru atau yang tidak can ini banyak di seluruh rentang tenor, terutama di kanan tenor ini memiliki di bawah 30. Nah, pelayanan yang bertahan ini bisa saja punya tagihan tinggi, tapi mereka sudah lama gitu. Oke, kita lanjut pada problem selanjutnya itu cara kita mengelompokkan data gitu ya. Nah, pada mengelompokkan data ini kita langsung bisa lihat gitu mana yang masih can dan juga tidak di bagian tenor, month charger dan juga total charges gitu ya. Langsung mendapatkan hasilnya gitu. Yang sudah tadi form yang saya berikan gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat cara menangani kita menangani nilai hilang gitu ya. Nah, karena tadi yang kita sudah cari itu pada di file saya itu tidak ada nilai yang hilang, jadi kita tidak bisa gitu langsung cara menanganinya karena pada file saya ini tidak ada nilai yang hilang gitu. Nah, selanjutnya ada normalisasi dengan min max gitu ya. Pada normalisasi dan min max ini langsung mendapatkan hasil ya rekan-rekan semua. Nah, langsung terdapat kolom pada tenor dan juga mon charger dan total charger itu yaitu terdapat gitu ya di sini di bagian di bagian ini ada kan. Nah, kita bisa lihat uh, langsung gitu ya terdapat 0,8 gitu ya yang data setelah dinormalisasi gitu. Nah, semua kolom numerik ini telah dikonversi ke dalam rentang antara 0 hingga 1. Nah, artinya fitur-fitur ini juga siap digunakan dalam model machine learning. Nah, kita langsung lanjut saja ke uh, confiance metric. Nah, yang sudah tadi saya berikan kodenya langsung muncul gitu hasilnya ini. Yaitu kita bisa lihat dari gambar ini confidence metric ini yaitu hasil dari prediksi model klasifikasi churn atau berhenti langganan pelanggan. Nah, pada isi confidence metric ini terdapat predicted atau no churn dan juga predicted atau churn. Nah, pada di sini terdapat aktual dan juga predicted. Pada aktual ini
yang memiliki nilai nocon ini terdapat 891. Oke. Dan yang eh, tidak atau yang con ini memiliki 130 gitu ya. Nah, untuk yang bagian eh, aktual con ini memiliki 83 gitu ya. Sedangkan yang bagian yang tidaknya ini terdapat 966 gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan gitu ya bahwa nanti jika ada perusahaan gitu yang ingin langsung membuat data gitu untuk mengumpulkan data, mencari data yang hilang, kita langsung saja bisa menggunakan Google Colab gitu ya, yang sudah saya berikan caranya satu persatu. Nah, nanti jika rekan-rekan bingung gitu ya terhadap kodenya, rekan-rekan bisa saja menggunakan AI gitu ya. Nah, rekan-rekan kan tinggal buat saja gitu ya. Nah, pencet buat. Nah, tinggal ketik saja gitu ya apa yang rekan-rekan ingin buat gitu ya. Misalkan rekan-rekan ingin mencari data yang hilang, data hilang. Nah, nanti terdapat promnya gitu ya, langsung promnya gitu, nanti akan langsung muncul gitu ya, kalian tinggal klik saja ini. Nah, nanti di sini langsung terdapat hasil gitu, apakah dari file anda gitu terdapat data yang hilang atau tidak ada data yang hilang gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada perkataan atau kekurangan dari kata-kata saya, mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.